Halo, halo. Ke suara saya kedengeran? Masuk, Pak. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Sebentar, saya ambil laptop dulu ya.
Halo, halo. Kedengeran? Oke, saya absen Masuk, dulu Mas. ya. Masuk, Pak. Semangat sekali Mas Isam ya. Nggak apa-apa, manggil saya Mas, nggak apa-apa ya. Ya manggil Om pokoknya. Lagi pada di mana ini? Pada di kantor semua? Apa? Di kos saja. Oh udah, sampai kos semua. Pada pulang jam berapa? Ada yang masih di kantor sih kayaknya tuh. Teacher. Oke, minggu depan kalian apa? Uji, PS. ujian ya. Oke, saya absen dulu. Abdurrahman Hakim, Ali Usman, Edi Rasidi, Habibi, Ilham Hamdi Eka Putra, Ita Krisnawati, Ilham hadir, Pak. Ilham Hamdi Eka Putra. Ilham Oke, hadir, Pak. Pak. oke, oke. Siapa lagi? Ita Krisnawati hadir ya. Hadir, hadir, Pak. Oke. Mas Kolis hadir nggak? Enggak. Mufid Triyono? Hadir, Pak. Oke. Pontianus Prayogo? Hadir, Pak. Oke. Romi Fadli? Romi hadir, Pak. Oke. Yuni Sara? Henry Taswin? Henry ada Pak. Hisham Hadir, Pak. Lamdes? Simanullah? Hadir Pak. Muhammad Fatur Rozi? Oki Alfian? Rizky Subagja? Toto Wahyudi? Hadir, Pak. Oke. Yudi Kurniawan? Zulfa Malika? Loh, mana nih Mbak Zulfa? Tumben. Oke. Nah, hari ini saya akan kasih kisi-kisi. Jadi persiapan Saya belum buat kalian absen, Pak. ujian ya. Kenapa? Saya belum, Pak. Oke, Pak. Oke, 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 oke ya. Udah tadi? Oh, belum ya? Oke, Alfian ya. Udah saya masuk. Oke, saya makasih, Pak. Oke. Nah, minggu depan itu kalian ujian. Jadi ujiannya itu adalah kalian membuat animasi. Udah siap ya? Jadi nanti kalian akan membuat karakter sendiri kayak gitu terus dianimasikan. Nah, untuk animasinya itu minimal 10 detik. Kok 10? Minimal 15 detik, maksimal 1 menit. Itu wajib harus ada backsoundnya, harus ada sound effect-nya, dan karakter. Nah, untuk karakternya sendiri wajib bikin sendiri dan itu bikinnya di AI. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Kalau Nggak ada? pakai Photopea nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah. Iya, oke. Kemarin fotonya aman ya? Bisa Saya ya? Photopea aman sih. Iya. Oke. Nggak harus berbayar ya, teman-teman ya. Ayo, silakan. Yang mau tanya lagi, boleh. Tanya aja. Hari ini kita bahas buat ujian aja, biar besok kalian ujiannya sudah siap. Terus kalian sudah boleh ngerjain mulai dari sekarang. Nah, ya aku mau tanya itu, Pak. Bikinnya itu pas hari H atau apa bisa disiapkan Bisa bahannya dulu dimulai gitu. dari sekarang. Jadi kalian mulai dari sekarang bikin dan di-uploadnya itu adalah minggu depan. Maksimal jam 11 malam, Oh, 11.59. oke, oke. Yo, apalagi? Pak maaf Pak baru join Pak ketinggalan Oke, ketinggalan apa Mas? informasi Pak. Udah. Mas Sisam, tolong kasih tahu Mas. Ya, jadi minggu depan UAS. UAS UTS. Kok udah UAS aja? Minggu Oh depan loncat. UTS. Ini gara-gara Indonesia eh kalah nih. iya, terus Lanjut, disuruh lanjut. bikin apa tadi animasi minimal 15 detik, maksimal 1 menit. Temanya nggak ada ya, Pak? Oke, nah ini temanya mau saya tentukan atau kalian tentukan sendiri? Bebas saja, Pak, Dan temanya, Bebas Pak. saja Pak, bebas Pak. Oke, kalian pengen temanya tentang apa? Bebas, Pak, temanya. Nggak mau lah, harus sesuai kan satu kelas ya kan, harus sama. Ayo apa? Kira-kira kalian pengen apa? Tur, mau apa, Tur? Terserah Oki.
Duh, terserah terserah. Ketua kelasnya siapa sih? Mas Hisam bukan? Bukan, Pak. Siapa ketua kelasnya? Oke, Alpian, Pak. Ayo Mas Oki. Ayo silakan. Bukan Pak, bukan Fatur Pak. Nggak apa-apa loh, ketua kelas juga nggak apa-apa ya kan. Ayo, mau bikin tema apa? Harus ini ya, harus selaras ya temanya ya. Jadi kita harus satu tema, terus nanti terserah kalian mau bikin animasinya kayak gimana. Yang penting temanya satu. Oke, yuk silakan. Yuk, siapa nih ya mau mimpin? Yang gampang apa, Pak? Yang gampang yang dikerjain. Ayo, serah, silakan. Ayo, ketua kelasnya dong. Mas Hisam aja deh. Yuk, silakan dipimpin Mas Hisam. Saya nih. Apa ya? Saya sih kepikiran edukasi sih. Cuman untuk implementnya aku kurang tahu. Kayak mungkin kan kemarin background pas apa namanya yang background sound itu kan kayak orang ngobrol gitu kan. Cuman saya kurang tahu itu edukasinya tentang apa gitu. Yuk, yang lain gimana? Kalau bumper untuk video gimana, Pak? Boleh, tapi bumper video buat apa? Terserah nanti mau Eh, bikin bumper atau apapun. Terserah. Yang penting temanya harus satu, inline. ya animasi untuk bumper aja gitu, Pak. Nah, bumper tuh jenis, bukan tema. Yuk, silakan lanjut. Yuk, silakan, silakan. Mau temanya tadi kayak apa edukasi? Boleh kalau edukasi nggak apa-apa. Ketua Palu nih, edukasi. Iya sih Pak. Gitu. Loh, ada Mbak Zulfa. Halo Mbak Zulfa. Ya Pak tadi lagi ke belakang sebentar ini nggak dengar. Apa? Tadi lagi ke belakang sebentar Pak. Tadi jadi nggak dengar kalau absen. Oh iya, oke, oke, oke. Ya izin Pak. Hmm, Eh, izin silakan. bertanya. Nah, Tadi ya. kalau Kak Hisham tadi kan bilangnya education. Jadi kalau misalnya temanya edukasi tapi bebas itu misalnya kayak anak anak sedang bernyanyi. Jadi kan ada orang gitu, anak kecil. Nanti ada background nyanyinya gitu. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting temanya tetap education kan Pak. Iya, betul. Baik Pak, terima kasih. Oke, yuk. Gimana yang lain? Oke, deal, edukasi. Deal, deal ya. Ketua Palu nih, lama-lama nih. Iya Pak, nih. deadline-nya jam berapa, Pak? Deadline-nya minggu depan. Senin depan ya, Pak? Kemungkinan hari Sabtu. Oke, Pak, baik. Jam berapa, Pak? Sabtu ini atau Sabtu minggu depan. Kalian kan oh baru mulai ujian minggu depan. oh iya. Iya iya iya. Mas Hisam semangat banget atau mau Sabtu depan Enggak, aja? saya kaget, Pak. Saya Nggak apa-apa, saya kaget, Pak. seneng loh.
Jangan, Pak. Ya, ya benar, Mas. Saya ada tugas di hari Rabu itu banyak banget, Pak. Oh, apa? Kalian ada tugas apa aja emangnya? Bikin game, Pak. Oh, terus? Udah dikasih apa namanya? Kayak tugasnya sampai UAS. Jadi kerjain semua. Oh, gimana? Lancar semua? Ada kendala mungkin? Ya, gitulah, Pak. Pak, saya udah ngechat Bapak, Pak, pengen nanya mengenai template, cuman belum dibalas, Pak. Apa? Tanya apa? Boleh, boleh, boleh. Mohon maaf ya. Jadi tuh HP saya kemarin tuh error. Jadi WA sama ininya nggak kebaca semua. Pantesan saya teleponin, Pak, itu kemarin. Oh alah. Mohon maaf ya. Apa-apa? Gimana? Gimana? Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Di sini aja di open open sini nggak apa-apa kan? Yuk boleh yuk. Apa? Tentang apa? Pak, ini template-nya ini pribadi atau kelompok, Pak? Maksudnya Maksudnya tugas pribadi atau per kelompok, Pak? tugas kelompok maksimal 2 orang, individu 1 orang. Oke, Tapi Pak. misalkan kalau kalian mau buat untuk apa kelulusan itu bisa sampai akhir. Jadi kalian harus individu kalau misalkan kalian mau sampai ujian. Oh, berarti kalau misalkan sampai skripsi harus sendiri-sendiri, Pak. Iya Satu betul. judul berarti satu orang ya, Pak? Iya betul sekali. Soalnya untuk skripsi itu nggak bisa dua judul. 1 judul 2 orang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau kayak gini kira-kira gimana, Pak? Saya upload di sini ya, Pak? Boleh boleh boleh. Apa tuh? Wih bagus banget ini. Mana? Ya mau diupload. Yuk siapa yang jurnalnya udah mulai selesai? Udah mulai selesai. Sudah saya upload, Pak. Ini sharing aja sih, Pak. Oke oke. Sebentar ya saya cek ya. Baik, Pak. Diupload di mana? Di Zoom, Pak. Di Zoom ya. Oke, sebentar. Oh ini dia. Oke. Oke. Saya koreksi dulu. Rancang bangun sistem e-commerce Vivo. Iya, Pak.
Oke, nanti untuk penulis kedua nanti kasih nama saya ya. Untuk apa, Pak? Untuk penulis kedua, ini kan penulis pertama ya. Penulis kedua kasih nama saya ya nanti ya. Oh, oh kasih nama Bapak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Oke, Kira-kira ada yang direvisi atau gimana, Pak? banyak. Waduh, Yang pertama, tabel. Kalau bisa kalian kayak gini ya. Sebentar, saya kirimkan untuk yang sudah tembus biasanya. Ini Ciska ya. Eh, Itu sekolah. Tabelnya salah ya. Ganti nanti. Silahkan. Sudah saya kirim di grup ya. Apa di Zoom ya. Untuk tabel kalau bisa kayak gitu. Ini saya buka aja deh open ya. Biar saya share screen. Biar kalian ngerti juga. Share screen. Stop. Oke, kelihatan? kelihatan, Pak. Oke. Yang pertama, yang paling kelihatan itu adalah di bagian tabel. Tabel itu adalah harusnya seperti ini. Oke. Nih, tabelnya harusnya kayak gini. Jadi bukan warna kuning kayak gini, tapi dimodelin tabelnya kayak gini. Ini ya, yang benar yang ini. Terus setiap tabel kayak gini ini wajib ada tulisannya dulu sebelum kasih tabel. Jadi contoh kayak gini, pengujian black box digunakan untuk menguji fungsionalitas dari sistem yang telah didapat seperti pada tabel 2.1. Jadi misalkan kalian di sini nulisnya tabel 2.1, nah ini merujuk kemana? Ini harus ada ditulis di dalam tulisan yang di atas ini. Nah, terus misalkan kalau yang tabel 2.2 ini nggak ada di dalam pengujian black box yang di sini, jadi kalian harus bikin tulisan lagi dan itu harus merujuk pada tabel 2.2. Kayak gitu itu. Oke? Dipahami? Yang C Baik, juga. Pak. Oke. Nah, kalau bisa kesimpulannya, validasinya harus ada yang kayak gini ya, hasil pengujiannya apa, validasinya apa, presentasinya apa. Oke? Terus halaman juga ini, gambar itu juga sama harus merujuk ke tulisan. Contoh seperti ini. Nah, keyboard mechanical custom hanya memiliki 36 tombol sehingga membutuhkan mapping berbeda seperti yang ditunjukkan pada gambar 16. 16 itu adalah gambar yang ini. Kayak gitu itu. Nah, gambar yang lain itu juga sudah dituliskan di atas-atasnya. Nah, ini kayak gambar 15, gambar 14, gambar 13, kayak gitu itu. Jadi semuanya harus dituliskan di dalam uh, dokumentasi. Kayak gitu itu ya. Oke, dipahami? Baik, Pak. Oke, selanjutnya dalam pendahuluan itu kurang panjang. Jadi pendahuluannya dikasih eh, kayak gini. Harus ada metode penelitian. Loh, kok hilang? Mana ini? Loh, hilang. Mana sih? Nah, ya, jadi pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian. Oke, ini udah ada. Kalau bisa, ini dibikin bagan metode algoritma Vivo. Itu bagannya seperti apa? Dia awalnya harus kayak gimana, terus eh, seperti apa dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di sini metode penelitiannya, kalau misalkan bikin keyboard itu harus seperti apa?
bikin desain PCB dulu, terus pembuatan alurnya dan lain sebagainya. Metode algoritma Vivo itu juga dia ada alurnya, apa yang harus kalian lakukan. Nah, itu harus kalian tuliskan di dalam sini. Oke? Oke, Pak. Oke, lanjut. Terus di bagian abstrak, ini bukan e-commerce, ini salah ya, M-nya double, merupakan suatu kontak interaksi. Nah, jadi langsung di sini kamu harus ada hasilnya. Di sini nggak ada hasil ya. Jadi kayak ini. Hasil menunjukkan bahwa semua komponen perangkat keras berfungsi dengan sempurna pada kapasitas 98%. Nah, itu harus ada di abstrak. Oke. Terus habis itu di sini juga disebutkan penelitian ini menghasilkan prototipe hardware keyboard mekanis dengan menggunakan Arduino. Nah, jadi di sini juga harus disebutkan kamu menggunakan metode Vivo dan hasilnya itu adalah apa. Kayak gitu itu aplikasi atau apapun serah. Terus nanti metode analisisnya tadi menghasilkan apa. Itu juga ditulis di sini. Jadi ini kurang. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, selanjutnya oke, kesimpulannya kalau bisa di sini kesimpulannya harus bisa diimprovisasi untuk jurnal selanjutnya. Jadi secara berkala ini bisa masih dikembangkan kembali kayak gitu ya. Intinya kayak gitu, harus ada di kesimpulan. Jadi kayak misalkan eh, algoritma ini masih kurang tepat, semoga bisa digunakan dengan algoritma yang lain dan dihitung hasil validasinya lebih worth it yang mana kayak gitu itu. Oke. Oke, Pak. Oke, selanjutnya untuk daftar pustakanya kurang banyak. Ini berapa berapa ini? Nih, kalau saya daftar pustakanya banyak banget nih. Tuh, kurang ya, tambahin daftar pustakanya, oke? Paling Iya, nggak Pak. di 15 apa 20-an lah. Oke. Nanti coba saya baca lagi isinya ya. Sejauh ini cuman itu dulu yang saya lihat. Oke, aman? Oke, makasih, Pak. Oke, sip. Yang lain ada yang mau share untuk jurnalnya? Aman ya? Oke, yuk silakan. Ada yang mau tanya lagi seputar ujian dan seputar jurnal buat besok? Besok kalian presentasi loh ya. Ingat loh, minggu terakhir adalah minggu presentasi. Selamat menikmati. Oke, nggak ditanyakan? Aman? Ini izin Pak, Iya, terkait gimana Mbak yang Silva? presentasi itu langsung dari jurnalnya atau kita buat PowerPoint juga? Dari jurnalnya aja nggak apa-apa, biar kalian nggak terlalu ini ribet ya kan? Atau kalian mau bikin PPT? Kayaknya opsional aja sih Pak, tergantung tergantung masing-masing. Nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Oke, yuk silakan. Mau tanya apa lagi? Aman semua? Oke,
Kalau aman, kita cukupkan sekian. Selamat buat mengerjakan UTS-nya. Semoga sukses. Semoga Izin waktunya bertanya, cukup Pak. ya. Apa? Izin apa? Izin bertanya, Pak. Hmm. Bertanya, Pak. Ya. Apa. Eh, ini di luar topik, Pak, terkait program Kampus Merdeka atau program Bangkit, Pak. Oh, oke. Bangkit. Gimana? Ya, yang Bapak tahu, untuk program Bangkit kan sekarang udah buka batch 2 untuk semester depan, semester 7. Kalau Mhm. misalnya kita ikut program Bangkit itu, apakah seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu bisa dikonversi, jadi kita nggak perlu ikut kuliah, atau di semester ini ada kebijakan yang berbeda, yaitu kita harus tetap ikut kuliah sambil tetap ikut Bangkit itu sendiri gitu, Pak. Sejauh ini yang saya tahu itu untuk program Bangkit, MPKM dan lain sebagainya itu adalah konversi SKS kayak gitu itu. Jadi kalian nggak perlu ikut kuliah di apa di kelas, nanti bisa dikonversi kayak gitu itu. Tapi kalian tetap membayar di sekolah kampus ya kayak gitu itu. Oh, oke. Soalnya Kenapa? Ada apa? ada informasi yang berbeda, jadi saya ragu, Pak. Jadi confirm untuk kuliahnya itu bisa dikonversi ya, tidak perlu ikut kuliah ya, Pak. Emang siapa yang bilang nggak bisa dikonversi? Oh, nggak, baru dengar desas-desus saja sih, Pak. Kayak di semester depan tuh eh, bangkit tidak bisa dikonversi gitu. Jadi ya bangkit, kita tetap kuliah selesaikan karena mata kuliahnya kan berbeda seperti itu. Oke, nah kembali lagi, jadi yang bisa dikonversi itu adalah yang sesuai dengan semesternya ya, yang berjalan kayak gitu itu. Jadi nggak serta-merta, misalkan kalian ikut semua program bangkit ya, itu nggak serta-merta semuanya akan bisa dikonversi. Jadi ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang enggak. Jadi sesuaiin dengan eh, semester ini kayak gitu itu, semester atau semester yang mau diambil. Oke, nah Hmm. eh, untuk ada perubahan atau enggak itu masih belum tahu, sejauh ini nggak ada perubahan sih, semoga nggak ada ya, soalnya itu kan juga menurut saya juga bagus sih, tahun saya tuh nggak ada ya model kayak MBKM terus belajar di luar kayak gitu itu, jadi jalanin aja nggak apa-apa. Oke, baik, Pak. Oke. Masih Ya, sama kayak Zulfa kemarin nggak, Pak? gimana tuh Mbak Zulfa? Enggak. Kan kayak kalau kemarin itu masih full konversi. Mhm. Tapi kayaknya tahun ini tuh nggak kayak full konversi kayak Bapak bilang tadi, disesuaikan sama mata kuliah yang ada di kampusnya gitu. Iya Jadi betul. nggak full gitu. Cuman Mhm. kalau ini juga tergantung sama milih path learning-nya juga deh kayaknya, Pak. Soalnya kalau misalnya milihnya machine learning, mungkin di semester ini nggak terlalu banyak machine learning-nya gitu kan. Nah, itu tuh perlu pertimbangan juga sih, Pak. Nah, itu gimana tuh, Pak, ke depannya gitu kan. Nanti kalau misalnya dari tetes banyak yang mau ikut atau gimana gitu. Oke, ya kembali lagi, jadi kalian juga harus pintar-pintar milihnya. Jadi kan kalian pinginnya eh, mendayung dua tiga pulau terlampaui ya sebenarnya ya kayak gitu itu. Nah, kalian juga harus pintar-pintar milih untuk muatannya kayak gitu itu. Jadi jangan sampai kalian tabrak, jangan sampai kalian nggak nabrak malahan. Lebih baik nabrak, soalnya misalkan kalau nabrak itu kalian bisa dikonversikan ke SKS. Tapi misalkan kalau nggak nabrak, itu berarti kemungkinan besar untuk di tahun ini nggak bisa dikonversi kayak gitu itu. Jadi mau nggak mau kalian harus mengikuti kuliah yang regulernya kayak gitu. Nah, itu dia, Pak. Kan ada 3 pilihan ya, Pak. Cloud computing, programan mobile, sama machine learning. Mhm. Ketiga-tiganya itu, tiap-tiap learning path-nya itu, semua SKS-nya itu tuh udah ada di semester-semester sebelumnya, Pak. Seperti itu. Jadi kita kalau mau konversi ya, kita udah pernah ikut kuliahnya sebelumnya gitu. Nilainya mau dikonversi kemana gitu, Pak. Sedangkan mata kuliah di semester 7 nanti nggak ada yang sama dengan program bangkitnya itu, Pak. Berarti ya kalian nggak bisa konversi menurut saya. Saya masih belum tahu ya.
Soalnya yang tahun lalu sama tahun sekarang tuh berbeda ya. Sama kayak Mbak Zulfa bilang tadi, kalau tahun lalu tuh semua bisa dikonversi. Tapi kalau tahun sekarang tuh kayaknya mulai ada perubahan kayak gitu itu. Nah, jadi kembali lagi kalian pintar-pintar milih. Jadi misalkan kalau di tahun ini kalian nggak ada yang bisa dikonversi ya jangan dipaksa. Tapi misalkan kalau kalian masih bisa merasa masih bisa ngambil, ya udah ambil aja nggak apa-apa. Toh yang kalian cari bukan cuma ilmu ya, tapi relasi juga kayak gitu. Oke, rencana mau ngambil apa, Mas Rofi? Saya tertarik machine learning, Pak. Cuman ya itu tadi, karena ada desas-desus kata nggak bisa dikonversi, jadi kayak bingung juga, Pak. Kalau nggak bisa dikonversi, kayaknya saya nggak bisa membelah diri juga kan, sambil kuliah, sambil kerja, sambil bangkit juga, jadi eh, waktunya pasti nggak bakal cukup. Tapi kalau saya kuliah bisa ditiadakan, jadi bangkit dan kerja aja, jadi kayaknya masih lebih mending gitu, Pak. Emang bangkitnya online? Bangkit online, Pak. Oh, soalnya setahu saya ada beberapa yang offline. Tergantung ini Pak, kan dia studi dependen sama magang gitu. Jadi ada yang studi Iya. dependennya online, kalau yang magangnya memang offline gitu Pak. Jadi tergantung pilihannya yang mana gitu. Oke, oke. Ya, yang tahu capability diri kalian kan ada diri kalian sendiri ya, bukan dosen ya. Jadi kalau di kalau dirasa nggak sesuai atau nggak kuat itu nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Masih ada next time ya. Masih ada kegiatan yang kalian bisa ikuti eh, lain proyek kayak gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Oke. Yuk, tanya apa lagi? Oh ya, Pak. Untuk jurnal di Mhm, semester ini mhm, ada dua mata kuliah yang mengisyaratkan kita untuk bikin jurnal, yaitu mhm. mata kuliah Bapak yang besok kayak yang visualisasi sama eh, mata kuliah sistem terdistribusi. Kedua-duanya membuat jurnal dan mengisyaratkan untuk bisa dipublish. Eh, apakah keduanya itu memungkinkan untuk bisa digabungkan seperti itu, Pak? Kita mengambil sebuah tema yang bisa nyangkut kedua-duanya seperti itu, Pak. Oke, kalau saran saya, mendingan kalian bikin kelompok. Itu sana kelompok atau individu? Kedua-duanya kebetulan bisa kelompok seperti yang di mata kuliah Bapak. Oke, nah berarti kalau mau di sana nanti atas nama siapa penulis pertamanya, terus yang nanti di tempat saya dibalik kayak gitu itu. Nanti jadi penulis pertama yang tulis kedua yang tadi. Gitu. Mendingan kayak gitu. Jadi kalian bisa ngerjain bareng, terus bisa lulus bareng juga. Tapi misalkan kalau digabungkan, sepertinya nggak bisa. Oke, kemudian terkait kerja praktik kan juga laporannya itu eh, memungkinkan untuk diteruskan menjadi skripsi. Jadi di semester ini sebenarnya kita menulis 3 karya ilmiah, yaitu laporan KP yang bisa dilanjutkan ke skripsi, jurnal yang mata kuliah Bapak, sama jurnal untuk mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi eh, kalau misalnya salah satu yang difokuskan ke skripsi akan lebih baik kalau misalnya kita bikin satu yang bisa mencakup semuanya gitu. Saya mikirnya seperti itu. Ya, oke. Tapi sayangnya nggak bisa ya, karena eh, beda mata kuliah, pasti beda juga. Ya, baik, baik Pak. Oke, semangat ya. Oke, misalkan kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan biar kalian bisa mulai buat untuk animasinya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum absen, Pak. Waalaikumsalam Siapa yang belum warahmatullahi absen? Kelakuan. Saya Pak, Siapa, Polis, siapa? Pak. Angkat tangan, angkat tangan. Muhammad Faturoji Pak. Olis sama Muhammad. Faturoji Pak. Mana Muhammad Fatrozi? Enggak ada. Jadi, Oke, saya di Residi, Pak. Oke, Edi Rasidi.
Saya nggak ada, Pak. Ada. Udah tadi. Edi Rasudi. Oke. Dah. Siapa lagi yang belum? Fatur Roji udah, Pak. Udah, aman. Makasih, Pak. Pak, Yuk, sama-sama. makasih ya Pak. Oke, yuk. Dah.